Ini dia penampakan PRTT ekor merah dari atas bos yang akan saya konten. Saksikan videonya sampai akhir ya bos, tentang kelebihan dan kekurangannya. Ini saya perlihatkan sejenak karena nanti akan saya masukin ke soliter. Ini yang ekor merah, birunya cerah-cerah banget bos. Ini platinumnya juga cerah. Dan untuk minusnya dan kekurangannya apa saja, jangan lupa saksikan videonya sampai akhir. Oke, terima kasih bos. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya bos-bosku. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya bos. Updatean per 3 Oktober 2024. Dan untuk yang saya konten kali ini adalah PRTDE line betina ekor merah. Kemarin banyak yang tanya, Bang, ini yang abang posting baru-baru ini PRTDE ekor merah keluaran dari yang corak bukan? Nah, saya akan jawab di sini, jawabannya bukan ya bos. Kalau ekor merah keluaran dari corak, saya nggak reject dan saya masukin kolam cendolan karena emang kurang bagus kalau PRTDE ekor merah keluaran dari corak, yang seperti saya bahas di konten-konten sebelumnya juga. Nah, itu penjelasan yang pertama. Terus yang kedua akan saya jelaskan kelebihan dan kekurangannya antara PRTDE ekor merah vs betina PRTDE ekor corak. Langsung saja ya. Untuk yang pertama, yang ekor merah. Untuk ekor merah kelebihannya adalah platinumnya jantannya ini lebih cerah atau lebih terang. Akan terlihat lebih jelas kalau dari atas. Udah saya banyak video juga ya yang ekor merah dari atas di Facebook dan Instagram juga banyak. Itu yang pertama, platinumnya lebih cerah dan lebih terang. Terus yang kedua, warna ekornya juga lebih cerah merahnya. Yang ketiga airnya, ini yang paling penting. Untuk kuping atau airnya, kalau yang betina ekor merah warnanya kebiruan, cerah kebiruan. Dan kalau yang ekor corak ini agak birunya kurang dan lebih ke kehijauan pekatnya. Nah, sekarang kembali ke selera, mau yang pekatnya gelap agak kehijauan atau yang biru cerah. Selera orang beda-beda, jadi bebas mau pilih yang mana. Ini ya secara detail yang ekor merah. Terus untuk kekurangannya, kalau yang betina lain ekor merah ini emang potensi rejectnya lebih banyak dari yang corak. Jadi kalau yang corak ini stabilnya sekitar 80-90%, anakan jadi kuping lebar semua. Tapi kalau yang betina lain ekor merah emang kekurangannya tingkat rejectnya lebih banyak. Bahkan sampai 30%, kadang 30-40% jadi reject. Dan yang jadi kayak gini hanya 70%, 80% ini udah bagus. Nah, ini ya kekurangannya betina lain ekor merah. Jadi kembali ke selera, kalian mau main yang corak stabil jadinya kayak gini atau kayak gini. Dan untuk yang corak secara tipikal jantannya, untuk kupingnya secara perkembangan cepat lebar yang corak bosku. Kalau yang corak biasanya usia 2 bulanan sudah lebar-lebar kupingnya. Cuma warnanya memang birunya kurang. Ini malah cenderung gelap kehijauan. Ini juga udah kelihatan ya bos. Dan untuk platinumnya juga agak bias kehijauan kalau yang corak. Warna platinumnya agak bias hijaunya agak kelihatan gitu. Nah ini ya jelas ya, platinumnya bias hijaunya lebih tebal. Beda kalau yang ekor merah, platinumnya malah agak kebiruan cerah gitu. Jadi kembali ke selera, mau yang ini atau yang ini, sama-sama bagus menurut saya. Untuk yang males main reject ya otomatis biasanya pakai yang betina ekor corak. Tapi kalau yang telaten ya main ini aman-aman saja bosku. Kalau yang perawatannya bagus juga anakan tetap bagus 70%, jadi bagus-bagus juga. Namanya juga makhluk hidup, hoki-hokian. Saya sendiri juga pernah beli yang mahal indukan 100-200, anakan banyak yang reject juga pernah. Jadi tergantung hoki kalian juga. Tapi tetap pilih ya dari indukan-indukan yang terbaik. Nah, kebetulan yang saya punya ini bagus-bagus karena sudah saya peranakin banyak ya. Anakan 70% jadi kayak gini. Untuk stabilnya tetap kalah sama yang ini bos. Kalau sama yang ini 80-90% kupingnya lebar-lebar semua.
Kalau untuk warna biasanya lebih pada suka yang ini. Kita kembali ke selera. Oke bos, sudah jelas ya bos penjelasannya. Jadi untuk yang merah platinumnya lebih cerah atau lebih terang, dan kupingnya kebiruan, bias birunya lebih tebal. Nah untuk rejectnya ini juga saya ada contoh, bentar. Ini tadi saya misahin. Ini adalah contoh rejectan dari yang ekor merah. Nah ini rejectnya. Ini yang sudah saya pisahin ke kolam cendol. Nah jadi rejectnya yang dari ekor merah, kupingnya enggak lebar, enggak jadi lebar bos, jadinya kayak PRT biasa gini. Ini agak hijau karena tempatnya hijau ya, sebenarnya jadinya kayak gini sama juga kok. Dan untuk yang ekor corak, rejectnya juga sama, bakalan keluar kayak tadi juga, cuma sedikit. Dan perlu saya klaim ya, ini sih yang saya bahas untuk land di kolam saya nggak bahas di seller lain karena bisa salah komunikasi juga. Kadang kan ada juga dari seller lain, kalau yang lebih bagus ada, yang kurang bagus juga ada. Maksudnya tidak semua betina ekor corak anakannya bagus semua. Kalau perawatan kurang atau salah treatment kan tetap anakan banyak yang reject. Tapi kalau di seller yang perawatan bagus, rata-rata hasilnya anakannya juga bagus. Oke ya bos, cukup segini dulu penjelasnya. Nanti akan saya bahas kembali perbandingan lainnya. Ini udah 7 menitan. Terima kasih yang sudah menyaksikan.